Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Saya berdoa saudara-saudara sekalian tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hari ini kami istirahat dengan tenang, dan pada pagi hari ini kami bangun kembali dengan sukacita dan nafas kehidupan baru daripada-Mu. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman yang kami renungkan bisa menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini renungan yang akan memberkati kita tertulis di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Tema renungan kita yaitu jangan mendua hati. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata mendua hati, maka saya percaya yang muncul pertama kali dalam pikiran kita adalah seseorang yang tidak setia, atau seseorang yang sudah mengalihkan hatinya kepada yang lain atau kepada orang lain. Biasanya pengertian ini dirasakan oleh orang-orang yang sudah ataupun sedang menjalani hubungan, entah itu masih berpacaran ataupun sudah menjadi pasangan suami istri. Saya yakin tidak ada satupun yang mau dia diduakan oleh orang yang ia cintai atau orang yang ia sayangi. Jika seseorang hari ini berkata kepada kita, "I love you," dan hari esok dia bersama dengan orang lain, apakah kita masih tetap percaya dengan kata yang ia ucapkan? Tentu saja kita tidak percaya lagi dengan kata-katanya. Karena apa? Kata-kata dan tindakannya tidak sesuai. Ketika kita diduakan, kita bisa marah, kita bisa kecewa, dan tidak percaya lagi dengan orang tersebut. Saudara-saudara, dalam kehidupan beriman kepada Allah juga sangat dilarang dengan keras sikap mendua hati. Kalau kita baca di dalam Alkitab, menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan umatnya menduakan Dia. Bahkan di dalam Alkitab Ia mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Artinya Dia tidak menginginkan kepada kita untuk menduakan Dia. Dan itu tertulis di dalam hukum Taurat. Kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Artinya Allah tidak mengingini umatnya menduakan Dia. Rasul Yakobus dalam pembacaan kita ini pun sangat menentang sikap demikian, yaitu sikap mendua hati. Dalam konteks pembacaan kita ini, Rasul Yakobus memberikan penekanan baru tentang orang yang mendua hati sebagai orang yang ragu dan tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang ragu atau orang yang bimbang, Rasul Yakobus menggambarkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari.
dalam satu pengertian bahwa orang yang mendua hati seperti tidak ada tujuan di dalam kehidupannya. Jika angin dari timur, ia akan ikut. Jika angin dari utara, dia juga akan ikut. Artinya tidak punya prinsip hidup. Untuk kita tidak menjadi orang yang suka mendua hati, maka kita harus mempunyai prinsip hidup. Prinsip hidup seperti apa yang harus kita miliki? Yaitu prinsip hidup untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita, dalam tantangan pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap memiliki satu prinsip yang kuat untuk tetap setia percaya kepada Tuhan dan tidak ragu ataupun bimbang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yakobus mengatakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mengapa demikian, saudara-saudara? Orang yang mendua hati adalah orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang mendua hati selalu hidup di dalam kepura-puraan. Dia akan hidup di dalam kepura-puraan, atau seperti orang memakai topeng. Ia akan memanipulasi sikapnya. Ia akan berpura-pura baik. Jika itu pasangan, ia akan pura-pura baik di hadapan pasangannya untuk menutupi sikap mendua hatinya. Ia akan pura-pura setia kepada pasangannya untuk menutupi bahwa dia sedang mendua hati dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di hadapan manusia kita bisa berpura-pura, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa berpura-pura, karena Dia mengetahui segalanya. Jadi kalau kita mendua hati di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menutup-nutupinya. Ia tahu segalanya. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapannya. Dia tahu segalanya. Kalau mungkin dengan sesama kita manusia, mungkin saja tidak bisa ketahuan kepura-puraan tersebut, tetapi di hadapan Tuhan kepura-puraan tersebut semua diketahui Dia. Maka orang yang mendua hati tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ini, dia mengatakan bahwa orang yang bimbang, orang yang ragu dalam kehidupannya tidak akan mendapat apa-apa. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita jangan pernah ragu, kita jangan pernah bimbang kepada Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, ini merupakan peringatan untuk kita supaya kita menaati perintah Tuhan ini, ajaran firman Tuhan ini dengan iman yang benar. Dan kita jangan pernah menduakan Tuhan, jangan mendua hati dari Tuhan. Sebab hidup orang yang mendua hati itu, saudara-saudara, mencerminkan kehidupan yang ragu dan kurang percaya kepada Tuhan. Ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, janganlah kita ragu, janganlah kita bimbang, janganlah kita berpaling darinya. Tetapi ketika doa itu belum dijawab oleh Tuhan, kita harus memiliki prinsip yang setia, terus berharap kepada Tuhan, terus meminta kepada Tuhan, dan jangan pernah bimbang. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan itu bukan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Ia memberikan apa yang kita perlukan. Dan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini adalah pemberian yang terbaik, adalah hal yang terbaik untuk hidup kita. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini, supaya kita tidak menjadi orang yang mendua hati di hadapan Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang mudah bimbang dan ragu kepada Tuhan, tetapi kiranya kita terus percaya dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada pertolongannya. Yakinlah saudara-saudara
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami tidak mendua hati, supaya kami tidak bimbang dan ragu dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang tetap setia untuk berharap dan percaya kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang terus mengingatkan kepada kami untuk kami tidak menduakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.